Hari ini kita diajar, apa yang kau minta supaya aku berbuat sesuatu? Tuhan, biarlah supaya saya bisa melihat dengan mata hati. Semoga dengan iman kita juga tidak goyah dengan yang rutinitas. Maka banyak orang yang rutin lalu melihat ibadat gereja Katolik itu membosankan. Lalu pergi entah di mana yang bisa ibadat dengan segala puji-pujian, segala tari-tarian yang menggembirakan. Diskotik dikira menjadi tempat ibadat. Kafe dikira menjadi tempat yang menyenangkan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan, semua penduduk gemetar terhadap Dia. Sebab Tuhan bersabda, maka semua terjadi. Dia memerintahkan, semua ada. Selamat pagi saudara-saudari. Hal yang rutin bisa membuat kita tidak bergairah. Tidak ada inisiatif, membuat kita juga makin bosan. Misa juga setiap hari kita lakukan juga bisa membosankan kalau tidak ada kerinduan lebih besar. Hari ini Putra Sirah mengajarkan kepada kita mengagumi, mengenang akan segala karya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita datang pada pagi hari ini dan perayaan Ekaristi juga ingin mengagumi kasih karunia Allah yang terwujud di dalam karya pekerjaan hidup kita. Mari kita syukuri, walaupun kita seringkali lupa akan segala kebaikan Tuhan, mari kita mohon ampun untuk segala kelalaian kekurangan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami Kau ciptakan dengan sabda-Mu dan Kau hidupkan dengan nafas-Mu. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Di hadapan-Mu, hati kami terbuka seperti buku tiada gagasan yang tersembunyi. Kami mohon, berilah kiranya roh kebijaksanaan agar dapat memahami tanda-tanda zaman, memahami sabda-Mu dan menyebarluaskannya kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Karya Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala karya Tuhan dijadikan dengan sabdanya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatu, dan ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Kepada orang-orangnya yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala karyanya yang mengagumkan itu. Sebab Tuhan alam semesta telah menetapkan supaya jagat raya didukung dengan kemuliaannya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencana hati diketahuinya. Sebab yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal dan menilik tanda-tanda zaman, yang sudah diberitahukannya, dan apa yang akan datang dimaklumkannya olehnya, dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapnya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput dari Tuhan,
dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya diatur rapi olehnya, sebab dari kekal sampai kekal ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya. Dan ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasehat. Betapa eloknya segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah yang nampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selamanya guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasangan, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah puas memandang kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantung. Samudra raya ditaruhnya dalam bejana. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Biarlah seluruh bumi takut kepada Tuhan. Biarlah segenap penduduk dunia gentar terhadapnya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Alleluia, 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 alleluia. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, sering kita melihat dalam dunia sekarang ini, dunia itu ada di tangan kita. Dari HP kita mau ingin apa saja bisa. Di televisi kita juga mengikuti apa saja. Mau pilih berita apa, ada. Apa yang tidak pernah terbayangkan, itu sekarang ada di depan mata kita. Dari segi keindahan dunia, bagi orang-orang yang senang touring, sampai hal-hal yang tidak perlu dilihat. Tidak ada yang tersembunyi sekarang. Dulu urusan kamar mandi itu urusan pribadi. Sekarang orang malah bisa WA dari kamar mandi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tembus semua. Dinding tidak ada artinya. Itu kemajuan zaman. Kekaguman itu bisa luntur. Karena juga kalau kita hanya berhenti pada sesuatu yang indah, seharusnya kembali kepada Sang Pencipta, seperti dalam bacaan pertama tadi. Putra Sirah dengan bijaksana mengajar siapakah sebenarnya yang menciptakan semua ini. Kita mau ke Amerika hanya melihat sebentar dari HP juga sudah langsung bisa kontak. Beda dengan 20 tahun yang lalu. Sekarang ini hanya butuh berapa detik saja. Kita bisa ngontak mungkin teman, sahabat kita di sana. Tidak ada suatu waktu yang panjang. Kita juga bisa menjadi buta seperti Bartimius. Banyak halangan untuk bertemu dengan Tuhan, itu banyak rintangan. Kita juga bisa dibutakan dengan kemajuan-kemajuan zaman dan hati kita itu tertutup dengan melihat sesama kita yang menderita, yang sakit, yang berkekurangan, yang membutuhkan doa-doa kita. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi buta. Hari ini kita diajar, apa yang kau minta supaya aku berbuat sesuatu? Itu pertanyaan Yesus. Apa yang bisa kulakukan? Tuhan, biarlah supaya saya bisa melihat dengan mata hati. Semoga dengan iman kita juga tidak goyah dengan yang rutinitas. Maka banyak orang yang rutin lalu melihat ibadat gereja Katolik itu membosankan. Lalu pergi entah di mana yang bisa ibadat dengan segala puji-pujian, segala tari-tarian yang menggembirakan.
Diskotik dikira menjadi tempat ibadat. Kafe dikira menjadi tempat yang menyenangkan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mari kita mohon, semoga kita pun dipersilakan oleh Yesus. Walaupun banyak rintangan, apapun yang kita alami setiap hari, banyak rintangan-rintangan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi Tuhan masih membuka. Apa yang kau inginkan supaya aku berbuat sesuatu? Bukalah hati dan Tuhan berkarya. Maka ibadat pagi ataupun perayaan Ekaristi pagi hari ini adalah membuka kesempatan hati kita, biarlah Tuhan berkarya lebih leluasa dan Ekaristi menjadi santapan rohani bagi kita setiap hari tanpa membosankan karena Allah berkarya. Tuhan memberkati. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kasihanilah kami dan bukalah mata hati budi kami, agar dapat memperhatikan sesama, khususnya bagi umat-Mu di paroki yang saat ini sedang sakit, serta melihat apa yang memberikan kedamaian dalam sabda Yesus, cahaya dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga seluruh kegiatan, keluarga, komunitas, pendidikan anak-anak senantiasa dibimbing dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan demikian perayaan Ekaristi pagi ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.